Beginilah suasana kepanikan warga saat terjadi kebakaran di tengah pemukiman padat penduduk di Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali Mandar, Minggu siang. Kobaran api dengan cepat melahap rumah warga yang sebagian besar terbuat dari kayu. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat merambat ke rumah warga lain yang berada di sekitarnya. Sebanyak 4 rumah dan 1 kios milik warga ludes dilahap api. 6 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Untuk kebakaran yang terjadi di Jalan Dengin itu, Kelurahan Madate, total rumah yang terbakar itu ada 4 dan 1 kios milik warga. Untuk penyebab kebakaran sendiri gimana? Untuk penyebab kebakaran kami belum bisa memastikan, tapi menurut keterangan warga bahwa diduga kebakaran terjadi karena adanya korsleting listrik. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Untuk memastikan penyebab terjadinya kebakaran, tim identifikasi dari Mapolres Polewali Mandar langsung melakukan olah TKP. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Bangunan di sejumlah daerah rusak parah akibat diterpa hujan dan angin kencang. Viral, seorang pemuda disabilitas menjadi tersangka pemerkosaan mahasiswa. Halo, selamat malam pemirsa. Informasi kebakaran di Polewali Mandar membuka jumpa kita di iNews Malam. Sementara itu, sebuah mobil milik warga terseret arus banjir akibat hujan deras di Bangkalan, Jawa Timur. Beruntung pengemudi selamat, sementara mobil diselamatkan warga secara gotong royong. Bersama saya, Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, sebuah mobil milik warga terseret arus banjir akibat hujan deras di Bangkalan, Jawa Timur. Beruntung pengemudi selamat, sementara mobil diselamatkan warga secara gotong royong. Ada abadi mobilnya. Sebuah mobil minibus tersangkut akar pepohonan usai terseret arus deras air Sungai Bajeman di Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Madura. Warga setempat pun bergotong royong mengevakuasi mobil dari dalam sungai. Diketahui pengemudi mobil ini nekat menyeberangi jembatan meski sungai sedang banjir dan berarus deras. Beruntung pengemudi mobil berhasil selamat. Banjir dengan ketinggian hingga 1,5 meter masih melanda wilayah Bangkalan Selatan yang mengakibatkan sejumlah desa di 4 kecamatan terendam usai diguyur hujan deras pada Sabtu sore. Ada 1 mobil carry yang tergelincir di Desa Bajeman, Kecamatan Tragah. Di wilayah mana yang paling terdampak? Sementara ini yang sudah kami himpun, wilayah yang terdampak parah di Kecamatan Tragah sama Kecamatan Kuanyar. Tapi untuk sementara tidak ada korban, Mas? Sementara ini masih belum ada korban. 2 bencana alam yakni banjir dan tanah longsor di Bangkalan, Madura tidak menyebabkan korban jiwa. Sesuai hasil sementara dari pendataan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. 2 siswa sekolah dasar di Jember, Jawa Timur terluka akibat sejumlah atap ruang kelas ambruk. Peristiwa terjadi saat kegiatan belajar mengajar tengah berlangsung. Sementara itu, sebuah pohon setinggi 15 meter tumbang menimpa warung dan 1 bangunan rumah di Kota Bandung, Jawa Barat.
Inilah kondisi ruang kelas 3 dan kelas 4 SDN Palangan 3 Kecamatan Kalisat, Jember. Ruang kelas ambruk akibat diterjang angin kencang. Peristiwa terjadi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Akibatnya 2 orang siswa terluka. Hingga kini kegiatan belajar mengajar siswa tetap dilaksanakan di tenda sementara yang didirikan BPBD Jember. Itu tuh ada kegiatan belajar mengajar. Setelah latihan pramuka, anak-anak masuk. Pas waktu itu pelajaran matematika sebentar hanya masuk sebentar, terus ya itu kejadian tuh ketika setelah kejadian dilihat kuda-kuda itu sudah patah. Para guru dan murid berharap agar sekolah mereka dapat segera diperbaiki dan kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung seperti semula. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang membuat sebuah pohon beringin berdiameter 6 meter dengan tinggi 15 meter menimpa sebuah warung dan rumah hingga hancur. Peristiwa ini terjadi di kawasan Jalan Mahmud Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Beruntung saat kejadian, pembeli dan juga pedagang yang berada di dalam warung dapat menyelamatkan diri. Menurut pemilik warung, saat kejadian dirinya sedang melayani 2 orang pembeli. Tak berselang lama, tiba-tiba pohon tersebut tumbang dan menimpa para pembeli dan pedagang. Petugas yang datang langsung mengevakuasi pohon tersebut dengan memotong batang pohon. Warga pun diminta waspada dengan potensi pohon tumbang di lokasi lain di Kota Bandung, dikarenakan Kota Bandung saat ini sudah memasuki musim penghujan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki pagi ini kembali erupsi. Ketinggian kolom abu 1.000 hingga 1.500 meter disertai 9 kali gempa dan gemuruh keras. Warga di bawah kaki gunung diminta selalu waspada. Erupsi terjadi terus-menerus disertai suara gemuruh berkekuatan lemah hingga sedang. Kabut asap kawah dengan tinggi 1.000 hingga 1.500 di atas puncak kawah menyelimuti Gunung Lewotobi laki-laki. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Masyarakat juga diminta untuk waspada terhadap potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung. Jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, terutama di daerah Duli Pali, Padang Pasir, Nobo, Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru, dan Nawakote. Hingga saat ini Gunung Lewotobi masih terus mengalami erupsi disertai gemuruh dengan status gunung di level 4 atau awas. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.